hangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu. Ya, masalah identifikasi rujukan moral ataupun dilema etika itu kan sering terjadi dalam kehidupan di sekolahan ya, kayak dilema etika di situ misalkan pertentangan antara saya sebagai kepala sekolah dan saya sebagai ibu. Itu yang sering muncul yang saya hadapi gitu. Nah, itu kebijakan bagaimana cara Ibu dalam mengambil paradigmanya. Jadi di dalam paradigma pengambilan keputusan kan berarti ada 4 input, individu lawan masyarakat, kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, dalam paradigma ini, paradigma mana yang Ibu ambil? Kalau menurut saya itu paradigma yang paling tepat untuk mewakili apa yang terjadi dengan saya adalah paradigma kebenaran versus keadilan. Iya, kebenaran versus kesetiaan. Kemudian tadi apakah ada langkah-langkah yang biasa Ibu ambil selama ini dari 9 langkah itu? Iya. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan tadi, yaitu benar versus benar antara tanggung jawab saya sebagai KS di sekolah dan juga saya sebagai ibu, sehingga ada nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, berarti kan saya sendiri sebagai KS dan seorang ibu, rekan-rekan di sekolahan, dan juga anak saya atau keluarga. Kemudian itu juga pengujian secara benar versus benar, dilema etika. Kemudian prinsip resolusinya adalah berbasis peraturan rasa peduli ya. Terus kemudian keputusan akhirnya adalah saya melibatkan teman-teman di sekolahan untuk mendelegasikan tugas-tugas saya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal apa yang menyebabkan hal ini menjadi efektif gitu? Yang paling efektif adalah prioritasnya ya, prioritas dan aturan. Jika kita pegang dengan aturannya kemudian bisa mempertimbangkan faktor risikonya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana solusinya. Jadi solusi dari setiap masalah tersebut, dilema tersebut, solusinya apa yang tidak merugikan dari segi manapun. Kemudian apakah selama ini ketika Ibu mengalami ada sebuah dilema etika itu Ibu menyelesaikannya langsung di tempat atau terjadwal untuk waktunya? Tergantung kasusnya ya Mbak. Kalau misalkan itu kasusnya insidental saat itu juga, mau tidak mau biasanya harus saat itu juga. Tetapi kalau misalkan kok itu suatu masalah yang bisa diperhitungkan durasi waktunya, tentunya itu dijadwalkan. Dan misalkan masalah tersebut dilema etika itu terjadi bisa terus berulang-ulang, jadi itu bisa diprediksi akan terjadi, maka itu akan terjadwalkan gitu. Berarti selama ini ada faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Ibu? Iya, banyak sekali hal yang mendukung Mbak. Yang mendukung yang pertama yang jelas kita itu berbasis aturan. Yang pertama itu berbasis aturan, tetapi kemudian hal yang mendukung juga adalah bagaimana lingkungan kerja, kemudian stakeholder, kemudian juga keluarga, semua itu terkait Mbak, untuk bisa mengatasi suatu dilema etika. Kemudian dari semua hal yang sudah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam mengambil dilema etikanya, Bu? Ada hal yang bisa dipetik dari apa yang terjadi dengan saya, bahwa bagaimanapun adalah pekerjaan apapun kita usahakan harus yang pertama
Tetapi bagaimanapun dengan pelaksanaannya ketika terjadi hal-hal yang memang menyebabkan perbenturan dilema etika, kita juga harus memperhatikan rasa keadilan, kesetiaan, dan kepedulian, sehingga peraturan itu bagaimana peraturan itu tetap dijalankan tetapi bersifat fleksibel begitu loh Mbak. Jadi tidak harus saklek bahwa apa yang ada di aturan harus dijalankan semua, tetapi harus melihat kondisi juga. Yang penting bagaimana kepedulian itu tidak sampai melanggar aturan dan selalu memikirkan solusinya yang tidak merugikan siapa. Seperti itu. Terima kasih sekali Ibu. Apa yang tadi sudah Bu Ana sampaikan itu sangat membantu saya dalam memahami khususnya tentang dilema etika. Sebelumnya mohon maaf, apakah selama Ibu menjadi KS pernah mengalami 2 kasus tersebut Ibu? Ya, terima kasih Bu Umi. Tentu saja kita sebagai kepala sekolah ya, di sekolah pasti selalu ada kasus yang masuk dilema etika maupun rujukan moral. Bagaimana cara Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral? Ya. Cara saya mengidentifikasi, ya Bu Umi, saya tidak melakukan identifikasi secara khusus, tapi di sini saya berusaha mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Dan dari hasil kesimpulan itu nantinya saya jadikan sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan keputusan, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Oh Ibu, berarti dengan cara Ibu itu mempelajarinya terlebih dahulu. Iya betul. Kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di SD Ibu sudah pernah mengalami bahkan beberapa kali Ibu. Kemudian bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tentang 2 kepentingan. Biasanya kan ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusannya? Cara saya dalam mengambil keputusan tentu saja dengan musyawarah mufakat, yaitu dengan pihak-pihak yang terkait. Tentunya di sini adalah dengan rekan guru, orang tua siswa, dan tentu saja pihak yang mungkin bisa saya libatkan gitu ya, yang kompeten ya. Tentu saja dalam penyelesaian kasus ini saya lakukan tidak hanya untuk kasus yang serupa, tetapi untuk beberapa kasus yang lain yang memang menuntut kita untuk segera menyelesaikan kasus ini. Langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, langkah atau prosedur yang saya lakukan, jujur saya tidak punya prosedur yang baku ya Bu Umi. Ya, di sini saya hanya melakukan dengan cara seperti tadi, dengan cara musyawarah. Ya, saya lakukan dengan cara musyawarah dalam pengambilan keputusan itu. Dan bila memang apabila diperlukan, saya akan melibatkan tentu saja komite sekolah, orang tua, atau tadi pihak lain yang dianggap lebih kompeten terhadap kasus yang ada. Lebih efektif ya dalam kasus dilema etika, yaitu sebagai contoh kita musyawarah. Kita menyelesaikan kasus itu dengan cara musyawarah. Tentu saja kita akan melibatkan pihak yang terkait dalam masalah itu. Dan dengan cara bagaimana saya berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dulu sebelum saya ambil masalah itu sebagai suatu keputusan ya. Yaitu setelah saya pertimbangkan dengan matang baru saya ambil keputusan. Tentu saja dalam pengambilan keputusan ini saya harus berpikirannya jernih agar apa yang saya ambil itu adalah keputusan yang tepat. Ibu, bagus sekali Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pastinya ada Belajar tentu saja, dan belajar kan kita perlu memerlukan waktu, tenaga pikiran agar bagaimana kita dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu kita satu paham. Jadi nantinya apa yang kita musyawarahkan itu bisa tercapai. Ibu, kemudian apakah dalam Ibu mengambil keputusan ini itu ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Contohnya yaitu Ibu apakah langsung mengambil keputusannya itu langsung di tempat hari itu juga, atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya, atau ada bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau mempunyai jadwal tertentu, saya tidak punya jadwal tertentu ya, karena
di sini saya kan tergantung kasus yang ada. Saya hanya menyesuaikan dengan masalah yang ada. Oh, apabila memang masalah itu perlu saat ini juga diputuskan, diselesaikan, ya saya akan selesaikan hari ini juga, waktu ini juga. Tetapi kan tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Ada masalah yang perlu kita lakukan dengan musyawarah mufakat, atau bila perlu saya belajar dulu kepada orang yang lebih paham tentang masalah terkait. Ya, jadi memang saya tidak punya jadwal, tergantung dari kasus yang ada. Berarti menyesuaikan. Iya betul, menyesuaikan masalah yang ada. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu saja ada, itu teman, baik teman guru, teman KS, teman itu, atau orang yang memang kita anggap kompeten, pengalaman dalam mengambil keputusan itu. Kemudian dari semua tadi yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil sebuah keputusan? Pelajaran yang saya dapat petik dari pengalaman mengambil keputusan adalah ya, apabila kita dalam mengambil satu keputusan itu selalu perlu kita lakukan musyawarah, ya, baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang lebih luas. Sebelumnya mohon maaf, apakah selama Bu Maria menjadi KS pernah mengalami kasus tentang dilema etika atau bukan moral? Pernah. Dan ini dalam pengambilan keputusannya Ibu bagaimana? Ya, saya izinkan, kemudian nanti setelah kepentingan itu selesai, ya kembali lagi ke sekolah. Kita tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasanya. Artinya kembali ke sekolah untuk mengajar lagi. Kemudian langkah-langkah prosedurnya selama ini Ibu bagaimana? Apakah misalkan Ibu rapatkan dulu dengan guru-guru lain atau langsung pengambilannya saat hari itu juga? Melihat kepentingannya. Kalau memang kepentingannya harus saya selesaikan hari itu juga, saya selesaikan hari itu juga dan tidak membutuhkan rapat dengan Dewan Guru. Tapi kalau misalkan kepentingannya kok membutuhkan rapat Dewan Guru, ya saya adakan rapat Dewan Guru. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang paling Ibu anggap efektif itu langkah yang mana, Bu? Langkah yang keputusan saya sendiri. Kalau memang itu hanya sifatnya sementara. Berarti dengan cara Ibu mengambil keputusan yang dari diri Ibu sendiri. Iya. Gitu. Oke. Kemudian apakah selama dalam Ibu mengambil keputusan ini pernah mengalami tantangan, pernah atau enggak? Selama ini tidak. Kemudian tadi berarti sudah dapat saya simpulkan gitu, ketika Ibu mengambil keputusan ini penyelesaiannya itu ada yang langsung di tempat, langsung hari itu juga, ada juga yang penyelesaiannya itu dalam bentuk prosedur lain, yaitu ada beberapa kasus itu yang dengan cara prosedurnya Ibu rapat Dewan Guru. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah ketika Ibu mengambil keputusan? Biasanya saya kadang berkonsultasi atau kadang koordinasi dengan guru yang paling senior. Kemudian dari semua yang tadi telah Bu Maria sampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik ketika Ibu mengambil keputusan itu pembelajaran yang bagaimana? Ya, menurut saya pembelajaran yang baik dan bijak, karena ya namanya orang bekerja itu kan semuanya kita bekerja adalah untuk keluarga, sehingga kalau nanti ada kepentingan keluarga, apalagi yang sifatnya mendesak, yang sifatnya harus, yang sifatnya urgen, tentunya saya sangat mengizinkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.